Jadi gini, puasa itu kan bukan cuma kita tuh berbicara tentang tidak makan, tidak minum doang. Tapi kan berpuasa itu kan dalam artian nahan sabar, nahan syahwat, nahan segala macam. Dan kenapa puasa itu ada di siang dan kenapa tidak di malam? Perhatiin deh, siang itu waktunya kita bekerja, cari nafkah, ketemu sama orang. Nah, disitulah kita diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inoku. Balik lagi nih di Inoku TV. Kali ini Inoku TV masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu tema-tema Ramadan. Nah, kira-kira hari ini mau bahas apa aja sih? So, jangan kemana-mana, tetap di Inoku TV. Gak usah berlama-lama lagi. Kali ini Mr. Parfum selalu ditemani oleh Habib Condet. Bib, assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial Ramadan itu selalu menghadirkan Habib ya. Ya, kemarin dari Mesir, Yordania. Sekarang ini dari mana lagi nih Bib? Dari Saudi Arabia. Dari Saudi. Ngapain aja Bib di sana Bib? Jadi anak tuh ya biasa tuh orang tuh keliling-keliling ke negara-negara Asia, negara-negara yang memang susah lah orang-orang muslim itu masuk ke sana, dakwah anak di situ. Nah sekarang tiba-tiba pas anak masuk ke Indonesia itu ada perusahaan Inoku narik, wah Inoku ini siapa nih, tiba-tiba ngundang bikin podcast, kayak keren nih, dari tulisan Korea gitu, wah penasaran deh. Akhirnya coba nih nerima di Inoku, ternyata orang-orangnya enak, orang-orangnya asik. Alhamdulillah kalau Habib suka. Gitu. Inoku emang unik Bib. Dari tulisannya kan sudah Inoku Millennial Style, udah pasti ada tulisan Koreanya dong. Betul. Tapi yang kerja pribumi semua. Nah, itu dia yang spesial. Jadi orang-orang tuh ngeliat tuh perusahaan mungkin perusahaan asing ya. Tapi begitu kerja orang-orang Indonesia semua, pribumi semua. Oh ya Bib, ngomong-ngomong makasih Bib, kiriman nasi kebulinya itu udah sampai rumah Bib. Enak gak? Alhamdulillah, kurang banyak Bib. Dagingnya gimana? Dagingnya itu daging ontak tuh. Itu daging ontak Bib. Ontak tua. Ontak tua. Itu pantesan kemarin tuh keluarga aneh sempet komplain, ini Habib bener nih. Emang kenapa kok ini kayak sendal swallow, susah digigit. Ada di kolesterol, makannya kebanyakan. Aman, kita makan nanas kok Bib di sini. Oke, harus jangan banyak deh. Nah itu kan Habib itu kalau nggak salah nyampe tuh requestan 3 hari lalu Bib, nyampe baru kemarin malam nih Bib. Nah untung malam-malam Bib, jadi makannya kan enak nggak puasa. Ya betul. Coba kalau nyampe siang tuh, wah siang-siang ada nasi kebuli, sampai godaan kan itu. Bener Bib. Yang ada batal. Itu dia. Nah makanya Bib langsung aneh kepikiran, iya juga ya, kok kita puasa tuh siang aja, kenapa puasa tuh nggak ada puasa malam hari Bib? Itu gimana tuh Bib? Jadi gini, puasa itu kan bukan cuma kita tuh berbicara tentang tidak makan, tidak minum doang. Tapi kan berpuasa itu kan dalam artian nahan sabar, nahan syahwat, nahan segala macam. Dan kenapa puasa itu ada di siang dan kenapa tidak di malam? Perhatiin deh, siang itu waktunya kita bekerja, cari nafkah, ketemu sama orang. Nah, disitulah kita diuji. Nah kalau misalkan kita malam, kita rata-rata nih mayoritas 80% ya, apalagi kalau orang-orang tua ini kan udah di rumah, udah sama keluarganya, ya udah dia layaknya biasa aja. Tapi kalau siang itu waktunya dia bekerja, cari nafkah. Nah di sini nih diuji nih sama Allah nih, kira-kira kuat gak lu pada nih hamba gua nih? Lu udah kerja, udah ketemu orang panas-panasan. Nah kalau lu kuat artinya lu hebat, lu bisa ngelewatin banyak rintangan. Kalau malam ya lu mau ngerasain apa? Lu gak kerja malam. Bener Bib. Iya kan? Jadi makanya kenapa juga puasa itu di siang hari bukan di malam, itu yang pertama. Yang kedua juga kenapa puasa itu di siang bukan di malam? Karena di malam ada qiyamul lail atau kita katakan sholat tarawih. Nggak mungkin sholat tarawih itu di siang hari, sholat tarawih itu di malam hari. Nah orang kalau udah sholat tarawih artinya harus batalin puasa dulu. Karena khusus sholatnya keruyuk-keruyuk perut yang ada. Bener Bib, masuk. Iya gitu. Berarti yang memang malam itu sudah dibuat sedemikian rupa sama Allah ya, waktunya kita istirahat. Malam itu waktunya istirahat dari keseharian kita pagi sampai siang. Cuman tapi kan malam ada yang bekerja juga Bib. Ada, malam itu bekerja ada. Nah, chicken. Dia kerjanya malam Bib. itu dikerjain itu.
Aduh. Aduh, Emang kerjain tuh. menarik sih, Bib. Menarik banget. Dan apalagi pas makan nasi kebuli itu kan kadang-kadang kolesterol naik. Pengen kan? Itu dia. Berdiri kan? Itu dia. Sampai berdiri. Kaki berat, kaki kesemutan, pusing, takutnya Oh kan. gitu. Tapi dede nggak kesemutan. Alhamdulillah keluarga aneh nggak ada yang kayak gitu, Bib. Cuman kan takut, Bib, ya. Apalagi kan kita harus jaga apa ya, fit tubuh tuh, tubuh harus fit karena kan Iya. besok masih puasa. Betul. Nah, kira-kira, Bib, kriteria-kriteria apa aja sih, Bib, yang nggak dibolehin puasa, Bib? Oke, jadi sebenarnya ada golongan-golongan yang tidak diperbolehkan puasa. Bukan tidak diperbolehkan, tapi lebih dimaafu. Dimaafu itu tuh lebih di apa ya? Ditoleransi lah. Yang pertama itu orang gila. Orang gila itu ketika dia nggak puasa, dia nggak sholat, nggak jatuh dosa. Nah, buat yang nonton ngerasa gila, beruntung ente nggak wajib puasa. Itu yang pertama, orang gila. Yang kedua itu orang-orang tua lansia, misalkan di umur 70 tahun, ini memang udah tua banget, udah nggak kuat, terus kalau misalkan dia nggak makan, sakit perutnya, orang tua lah pokoknya yang udah bener lansia banget. Terus ketiga itu ini masih ada ikhtilaf tuh, masih ada perdebatan antara ibu yang nyusuin sama juga orang yang ketergantungan sama obat. Obat ini bukan obat narkoba, tapi misalkan kayak kita punya penyakit, kita katakan jantung, ginjal yang bahaya tuh. Bener, Bib. Itu harus minum obat terus. Bener. Nah itu masih di makfu, tapi ketika dia udah sehat harus mengganti puasanya itu gitu. Jadi memang ada golongan yang tidak apa ya, lebih ditolerin lah untuk tidak berpuasa gitu. Tapi kalau kayak kita harus berpuasa. Wah, sehat kita, Bib. Harus kita sehat Mantap. begini, puasa lah, masa nggak puasa? Mau kerja pagi hari, siang hari, malam hari, jadi kerja tipes ya, kerja modal. kerja buat beli nasi kebuli. Nah, gitu. Bener-bener, Bib. Memang itu sudah itu ya, subhanallah banget, kita sakit pun udah diatur. Nah, Sehat iya. pun kita juga udah diatur kan. Bayangin sekarang gini aja, sholat contohnya hal kecil ya. Orang kalau nggak bisa berdiri kan nggak bisa dipaksa. Bener. Ada sholat duduk, ada sholat tidur, ada sholat dengan mata doang. Nah itu kan emang Islam tuh ngajarkan kita tuh tertib, disiplin, dan juga mengajarkan kita tuh sesuatu tuh gampang bisa jalanin. Jadi nggak selalu monoton harus berdiri puasa. Mau orang sakit, mau orang apa harus puasa gitu, enggak. Oh, makanya aneh sering lihat, Bib, di masjid itu biasanya di barisan-barisan syaf itu ada sholat orang tua itu dia pakai kursi. Nah, sempat ada yang nanya, ini sholat pakai kursi, sholatnya khusyuk apa enggak sih itu? Khusyuk, Bib. Jadi gini, sholat pakai kursi, anak pun pernah sholat pakai kursi. Ketika anak waktu itu pernah patah tulang kaki, nggak bisa berdiri dong, aku nggak sakit kan. Akhirnya sholat pakai kursi. Husu mah dong, husu ya husu karena udah terbiasa ya kalau orang tua ya. Iya. Kalau kayak kita yang mungkin sesekali itu masih kegok dibandingkan sama sholat berdiri. Benar. Nah, tapi kalau anak aku tuh ya kurang husu karena apa, kaget aja tiba-tiba duduk sholat. Tapi kalau orang udah melakukan lama ya itu udah mungkin khusyuk dia ya. Gitu. Tapi sholatnya insya Allah diterima. Oh diterima, itu pasti diterima. Sholat tidur kan ada. Bahkan aneh punya temen itu pernah, dia punya penyakit kanker otak yang udah benar-benar parah, nggak bisa gerak. Sholatnya tidur. Wah, Sholat Masya tidur. Allah. Gitu. Jadi banyaklah cara-cara di Islam ini yang ngajarin sesuatu tuh untuk terus balik ke Allah lagi gitu. Itu dia indahnya, Bib. Itu dia indahnya. Selain itu juga ya Islam kan juga mengajarkan kebersihan, Bib. Nah. Di bulan puasa ini kan wah, orang banyak banget habis sahur berangkat ke kantor bau. Alasannya apa? Aduh, nggak mandi, airnya dingin habis subuh kan. Wah, apalagi aroma mulut itu, Bib. Tuh kan, Bib. Kan banyak orang bilang, Bib. Bau-bau mulut orang puasa tuh bau-bau surga. Tapi Masya Allah cobaan. Ya benar. Jadi memang kalau di zaman ada hadisnya kan an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Nah ini kadang tuh ada orang yang memang tidak sikatan, tidak cuci, misalkan nggak pakai listrin misalkan atau apa. Bagus karena dia takut mungkin ada zat-zat yang masuk, it's okay, nggak salahin. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita ngeganggu orang, terus misalkan juga kita nggak bersih, nggak mandi, nggak apa, kan jorok juga. Apalagi misalnya kita sholat, kan nggak suci badan yang ada. Kita bangun tidur kita nggak tahu tuh keluar apa, tidur mimpi apa, cerit ayo, kan nggak tahu kan, terus kita nggak mandi. Nah kan najis sholat. Iya. Yang terpenting adalah kalau kita masukin sikatan jangan sampai ke tenggorokan sini. Kalau ente pernah lihat, anak tuh sering banget itu ngalamin orang-orang tua tuh dulu tuh, zaman anak masih di sana tuh di Saudi tuh. Orang tua tuh kalau perempuan kalau masak, puasa, kan dia masak nggak bisa nyobain dong. Cara dia diambil dikit lidah gini. Tapi nggak ditelan.
buat ngerasain manis, asin atau apa langsung dikuburin dibuang lagi. Oh, habis dilepehin lagi. Dilepehin lagi. Oh, Jangan saya masuk ke tenggorokan. Sama kayak ngupil. Ngupil kalau di dalam sini nih pinggiran sini nggak apa. Tapi kalau udah kena dindingnya nggak boleh. Sama kayak di tenggorokan. Karena bisa kena mimisan. Makruh. Malah enggak ya misalnya sama. Pokoknya intinya kayak korek kuping masukin ke dalam bolongan tuh nggak boleh. Nah kalau di di mulut ini ada tenggorokan. Jadi kalau misalnya ente pernah merhatiin ada ibu-ibu tiba-tiba ngejilat terus dikeluarin lagi, itu nggak batal. Itu karena dia buat nyobain masakan ini ada misalkan buat bukan nanti ada kurang asin lah, kurang apa gitu. Gitu. Nanti ini bagus banget Bib. Aneh baru tahu. Nanti pulang-pulang aneh mau ngasih tahu ke keluarga aneh. Karena kalau orang puasa masaknya kadang nggak ada rasa. Iya. Kadang asin banget. Keluarganya kayak gitu di rumah pun masak nyobain dikit, nyobain. Tapi memang buat niat nyobain, bukan buat niat pengen makan enggak. Jadi di lidah dan nih lepehin lagi. Wah, gitu. ini ilmu baru nih. Maka itu kan, anu juga sampai sekarang mandi sikatan pakai listrik dan segala macam. Sikat gigi juga nggak batal Bib ya? Ya sebenarnya gini, sesuatu tuh batal atau enggaknya itu bisa kita atur sendiri. Bisa batalin, bisa ya kalau kita telan nyobain masakan bisa batal kalau kita telan juga. Tapi jangan sampai kita telan. Kita harus punya apa ya, spare lah di diri kita nih. Wah udah mau ketelan nih, udah buangin dah. Selesai gitu. Kan kita tahu nggak mungkin kan mau nelen nggak tahu kan pasti tahu kerasa. Iya. Gitu. Benar. Berarti memang puasa itu yang tadi lagi kita sebutkan selain menyehatkan dan juga banyak kebaikan-kebaikan lah. Nah, kebaikannya banyak. Waktu saat kita berpuasa. Nah, satu lagi Bib, yang tadi aneh kelupaan, banyak orang-orang tuh beranggapan, terutama di ini ya, sorry nih, di dunia-dunia kedokteran bahwa katanya berpuasa itu bisa menghilangkan berbagai macam penyakit. Itu apakah benar Bib? Jadi Ana belum tahu pastinya, cuma memang karena kenapa puasa itu bisa menghilangkan banyak penyakit. Sekarang gini analoginya, kalau kita perokok nih, kita anggap kita perokok. Tiap hari dari pagi sampai sore kita ngerokok berapa batang? Misalkan anggap 10 batang, sedikitnya nih. Karena puasa kita jadi ngerokok 10 batang. Paru-paru kita, badan kita terjaga. Ngerokok lagi mungkin ntar habis buka. Terus yang biasanya pagi, siang, sore makan gorengan, minyak-minyakan, biasa makan jorok, akhirnya dia nggak makan. Makannya pas buka. Iya, benar-benar. Nah, jadi tuh ditahan. Jadi yang seharusnya dia makan banyak minyak, merokok, paru-paru jebol nih misalkan nih, sedikit berkurang gitu. Aneh sehari paling juga ngerokok 1 sih Bib. Coba bandingin sama kalau 1 slop. Gila, 1 slop jebol bibir. 1 slop jebol bibir kalau ngisepnya pakai selang. Iya, boleh. Gitu. Tapi ente apa kalau puasa makan banyak? Badan Intan gede banget ini. Banyak sih enggak Bib, sering tapi. Sering tuh gimana? Ini makan pas buka doang apa? Siang makan juga. Jadi aneh tuh sahur jam 2 Bib. Jam 2 sahur, setengah 3 sahur lagi, jam 3 sahur lagi. Ente sahur apa ya? Apa itu nyemil apa makan gitu? Itu nasi semua ente makan? Beda-beda Bib. Yang ada aja di rumah Bib. Aji. Buka sama kayak gitu juga. Buka cenderung ini sih Bib. Sedikit. Nggak banyak. Iya, kenapa? Kayak gitu. Anak sahur banyak, buka sedikit. Iya, kenapa sih Bib ya? Itu dia mungkin karena efek tidur ya. Bisa Efek tidur, jadi, kosong perut. Begitu anak sahur banyak, buka sedikit. Karena Atau itu juga sering banget dialami sama semua orang. Iya, Kayaknya semua orang kayak gitu. Lebih nafsu di sahur dibandingkan dibuka. Kebanyakan kayak gitu. Jam 3 atau jam 4 udah ngebayangin mau beli ini belum mau beli ini. Ketika udah mau deket-deket azan maghrib, kayak udah nggak langsung minum biasa sama makan aja. ini aja udah cukup gitu. Betul. Anu juga ngerasain kayak gitu, banyak yang ngerasain kayak gitu. Jadi ente tapi ini selama puasa hawa nafsu makan, nafsu emosi ketahan semuanya ya. Alhamdulillah Bib. Cuman satu Bib yang nggak bisa ketahan Bib. Hawa apa Bib ya? Hawa mau beli sesuatu gitu. Jadi tuh bawaannya aneh ngerasa malah lebih boros Bib pas bulan Ramadan Bib. Itu aneh bingung Bib kenapa? Apakah ini memang godaan, maksudnya godaan hawa nafsu aneh bisa tahan, tapi kalau godaan boros itu wah tuh berat banget Bib. Iya Mungkin sih. Abi punya tips kali Bib biar tuh kita tuh nggak boros di bulan Ramadan Bib. Jadi gini, memang kalau di bulan Ramadan tuh tabiat orang muslim ya, terutama ya muslim, mau di Saudi kayak mau di Emirat kayak mau di Indonesia, itu kalau udah masuk ke bulan Ramadan perhatiin deh,
pasti modal buat beli baju koko, Iya, modal buat beli sarung, bener. modal buat beli apapun lah, kurma segala macam, buat diapain, dijual. Makanya kenapa kebutuhannya banyak. Kalau ente misalkan ente ke pinggir-pinggiran tuh condet tuh, itu Iya. udah lihat tuh, semua isinya jualan semua. Orang Betul, puasa Bib. pasti duitnya dialokasiin buat pedagang dulu deh. Itu pertama, buat kebutuhan dia selama sebulan, habis itu buat lebaran. Kenapa? Memang di bulan puasa ini kebutuhannya banyak. Nah, untuk tips and triknya gimana cara biar nggak boros, yaitu puasa ini bukan cuma ngasih kita pahala doang. Tapi puasa ini, bulan puasa ngasih kita rezeki. Perhatiin deh, kalau bulan puasa jualan apa aja laku. Bener Bib, Jualan apa aja laku. dikerubutin. Mau jual es godong es timun es apa Pasti Bib ya. pasti laku. Itu dia kerennya puasa. Orang nggak sadar, orang nggak ngeh. Tapi kalau misalnya kita perhatiin gorengan apapun, ya Allah, ciki-ciki laku. Itulah bulan puasa. Jadi dagang. Itu buat kita nyari pemasukan. Benar, dan dagang pun juga yang dilakukan sama Rasulullah. Nah, dagang itu kan udah sunnah dan juga dianjurkan sama Rasulullah, karena memang kita tahu duitnya tuh jelas, karena kita Iya. sendiri yang ngolah barang-barangnya, pemasukan pengeluaran semua gitu. Nah, nih abis ini langsung kayak mau ke condet nih Bib. Nah, abis ini kita ke condet. Kita Condet langsung dulu. belanja baju. Biar ntar kayak anak gini. Ah iya Kita Bib. mau lebaran. Condet banyak Bib. Condet banyak kayak gini. Biar keren, kita kembaran ntar jalan. Abis ini Bib ya. Ayo, abis Tapi ini. kita tutup dulu mungkin Bib. Oke. Karena ini juga udah lama nih Bib. Ha. Jadi aneh tutup Ntar dulu. dulu. Sebelum itu Pak, Ane mau minta. Ntar Ane mau mesen Inoku 1 dus mana bawa ke luar negeri. Satu dus 1 Inoku. dus Inoku. Ana mau mesen bawa ke luar negeri. Oke? Noted Bib. Ditulis. Kita Karena kan siapin. ente kerja di sini. Nanti aneh siapin Siapin Bib. ya. 1 Inoku dus. 1 dus ya. Ha-ha. 1 Nanti dus. besok Ane bawa. Abib kesini lagi kita udah siapin. Kan mau lebaran Inoku kan 1 dus. kesini lagi ntar nih, Oh. mau lebaran nih. Perpisahan Ana mau ambil sekalian. Oke? Catat Bib. Deal ya. Deal. Siap. Satu dus Inoku Bib ya. Satu dus Inoku. Pesen nih, ini Oke. dapat nih, ini pesanan terbesar nih, satu Nah. dus Inoku nih. Tunggu. Oke. Nah, karena abis ini kita mau ke condet, jadi aneh tutup dulu nih Bib, Oke. buat sobat-sobat Inoku semua. Nah, untuk sobat-sobat Inoku, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya, karena setiap minggu sobat-sobat Inoku bakal dapat video-video menarik dari Inoku TV tentunya. Nah, jangan lupa tetap stay tune Inoku TV, karena di edisi lebaran nanti bakal ada konten-konten yang pasti menariknya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune, dan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Oh, Bib, Cendet ya. jangan lupa ini Bib. Saat pertama kali sensasi parfum